Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Yuda dan teman-teman KP3B. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Diana Citra Permatasari, absen 6, dan rekan saya, Dia Sonia Parcipta, nomor absen 5. akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Audit Treasury dan Foreign Exchange. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materinya. Di dalam audit treasury dan foreign exchange terdapat 6 buah pokok bahasan. Yang pertama, pengertian audit treasury. Yang kedua, latar belakang penerapan treasury management system. Yang ketiga, peran dan fungsi treasury. Yang keempat, ruang lingkup treasury. Yang kelima, ciri-ciri transaksi yang dilakukan treasury. Dan yang terakhir, analisis risiko treasury dan foreign exchange. Sekarang kita langsung menuju ke pokok bahasan yang pertama. Pengertian audit treasury. Apa sih audit treasury itu? Audit treasury merupakan sebuah evaluasi terhadap sistem dan proses dari segala aktivitas treasury dengan tujuan untuk melakukan verifikasi bahwa segala aktivitas yang dilaksanakannya telah berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui. Untuk dapat melakukan audit treasury secara maksimal, seseorang harus mengetahui secara menyeluruh tentang treasury itu sendiri. Sekarang kita bahas pengertian treasury. Treasury merupakan nama suatu unit kerja di dalam suatu perusahaan yang memiliki tanggung jawab utama untuk menjaga likuiditas perusahaan. Maksudnya yaitu memastikan bahwa perusahaan memiliki cukup kas untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan itu sewaktu-waktu. Oleh karena itu, setiap aktivitas treasury selalu diiringi dengan risiko-risiko. Apa saja sih risikonya? Nanti akan dibahas di bab selanjutnya. Lalu, di dalam perbankan ada yang namanya Treasury Management System, yaitu software sistem terotomasi yang mengelola kegiatan funding atau penyimpanan dana dan investasi, likuiditas atau kemampuan bank untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya sewaktu-waktu, dan juga risiko perbankan. Sekarang kita lanjut ke pokok bahasan yang kedua. Latar belakang penerapan Treasury Management System. Penerapan Treasury Management System dilatar belakangi oleh 4 hal sebagai berikut. Yang pertama, compliance atau kepatuhan. Yang kedua, informasi secara real time. Yang ketiga, integrasi teknologi. Yang keempat, international market. Yang pertama, compliance atau kepatuhan. Treasury Management System bermanfaat untuk memastikan bahwa sistem treasury sesuai dengan tata kelola internal yang ada serta persyaratan dan regulasi perbankan. Sistem ini memungkinkan transaksi treasury dilakukan secara terstandarisasi, sehingga seluruh transaksi dapat dilacak dan memudahkan organisasi dalam pemenuhan compliance terhadap persyaratan. Lalu yang kedua, informasi secara real time. Perkembangan teknologi dan internet telah memungkinkan pengiriman dan penerimaan informasi dilakukan secara real time. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk mengumpulkan seluruh informasi dan data yang diperlukan dalam bentuk laporan, sehingga pengguna dapat membuat keputusan yang tepat. Yang ketiga, integrasi teknologi. Salah satu kendala yang biasa dihadapi oleh organisasi adalah software yang akan diimplementasikan itu tidak dapat diintegrasikan dengan software yang telah digunakan pada saat ini. Treasury Management System didesain sehingga dapat diintegrasikan dengan Core Banking System atau CBS dan sistem-sistem lainnya. Dan yang terakhir, international market. Transaksi dalam skala global yang dilakukan dengan perbedaan nilai mata uang dapat menimbulkan berbagai risiko. Dengan adanya Treasury Management System, pengelolaan transaksi dengan perbedaan nilai mata uang menjadi lebih mudah. Sekarang kita masuk ke pokok bahasan yang ketiga, yaitu peran dan fungsi Treasury.
Treasury memiliki peran utama yaitu dalam pengelolaan keuangan dan bertanggung jawab untuk menjaga likuiditas perbankan. Agar peran tersebut dapat dipenuhi, Treasury Management yang baik harus mampu melakukan beberapa fungsi seperti di samping. Yang pertama, membuat peramalan kas, yaitu melakukan rencana pendanaan, rencana investasi, dan rencana operasi. Yang kedua, melakukan tata kelola kas, yaitu menjamin ketersediaan dana yang cukup untuk kebutuhan operasional perusahaan. Yang ketiga, melakukan tata kelola investasi. Maksudnya, memantau tingkat pengembalian investasi, memantau tanggal jatuh tempo investasi dengan proyeksi kebutuhan kas, serta tidak menginvestasikan dana pada risiko yang tinggi. Dan yang terakhir, melakukan tata kelola risiko. Maksudnya adalah mengantisipasi keadaan ketika suku bunga pasar membumbung tinggi melebihi suku bunga obligasi dan mengantisipasi adanya selisih kurs. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Diana Citra. Saya akan melanjutkan penjelasan materi dari Dea Sonia, yaitu masuk ke pokok pembahasan keempat mengenai ruang lingkup Treasury. Terdapat 4 macam di dalam ruang lingkup Treasury. Yang pertama, money market atau pasar uang, yang merupakan pasar tempat instrumen finansial dengan likuiditas tinggi seperti kas, cek, deposito yang diperdagangkan. Grafik pada money market atau pasar uang menunjukkan nilai supply demand terhadap uang atau nilai permintaan dan penawaran. Kemudian foreign exchange, yaitu transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya. Terdapat 3 jenis transaksi foreign exchange, yaitu transaksi spot, forward, and swap. Selanjutnya yaitu fixed income atau obligasi. Obligasi merupakan surat tanda utang. Badan atau perusahaan yang mengeluarkan obligasi mempunyai utang kepada pemilik surat obligasi. Bank yang aktif dalam transaksi obligasi ditunjuk oleh otoritas moneter sebagai primary dealer. Kemudian ruang lingkup yang terakhir yaitu derivatives products and structured products. Transaksi derivatif adalah turunan dari plain vanilla product atau transaksi terhadap rupiah yang standar. Transaksi menggunakan produk derivatif dilakukan untuk melindungi nilai. Sedangkan structured product dipasarkan kepada nasabah yang mengharapkan yield atau keuntungan lebih tinggi daripada produk konservatif. Kemudian pokok pembahasan yang kelima yaitu ciri-ciri transaksi yang dilakukan Treasury. Terdapat 6 ciri-cirinya. Yang pertama, transaksi dalam jumlah besar atau bulk wholesale. Yang kedua, pengambilan keputusan dalam transaksi lazimnya dalam waktu singkat. Yang ketiga, transaksi tidak dilakukan face to face. Yang keempat, risiko terjadinya kerugian sangat tinggi. Yang kelima, transaksi banyak mengandalkan kepiawaian trader, dealer, dan tim treasury lainnya. Dan yang terakhir menggunakan high technology. Kemudian pokok pembahasan yang keenam mengenai analisis risiko treasury dan foreign exchange. Terdapat 8 risiko treasury, yaitu risiko suku bunga terjadi karena adanya perubahan dalam tingkat bunga yang berlaku di pasar. Risiko yang kedua yaitu risiko pasar, terjadi karena adanya kondisi perekonomian negara yang berubah-ubah dipengaruhi oleh resesi dan kondisi perekonomian lain. Risiko yang ketiga yaitu risiko inflasi, terjadi karena adanya kenaikan harga-harga secara umum. Kemudian risiko yang keempat yaitu risiko operasional, terjadi karena adanya kesalahan, penyelewengan, atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Risiko yang kelima yaitu risiko kredit, terjadi karena pihak lawan atau counterparty gagal memenuhi kewajibannya kepada bank.
Risiko yang keenam yaitu risiko likuiditas, terjadi karena adanya mismatch atau shortage funding sehingga bank tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran likuiditas pada waktu yang ditetapkan. Risiko yang ketujuh yaitu risiko nilai tukar mata uang, terjadi karena adanya fluktuasi atau perubahan nilai tukar mata uang suatu negara dengan negara lain. Risiko yang terakhir yaitu risiko negara atau country risk, terjadi karena adanya kebijakan-kebijakan yang timbul dari pemerintah, baik dari segi politik maupun ekonomi, serta adanya perubahan-perubahan dalam deregulasi yang berlaku selama ini. Kemudian, Asset dan Liability Management atau ALMA. Cara yang dilakukan dalam pengelolaan risiko treasury adalah dengan melakukan pengelolaan ALMA. Tujuannya bagaimana bank atau treasury dapat mengelola risiko dalam neraca bank dan memastikan bahwa risiko, terutama risiko bunga pada bisnis bank, tidak akan mengganggu produktivitas pendapatan bank sepanjang periode. Berikut merupakan pengertian ALMA menurut para ahli. Yang pertama, menurut Raffles Rex, ilmu tentang fungsi-fungsi kritis dengan tujuan tercapainya struktur neraca dengan tingkat profitabilitas yang optimal, sementara risiko selalu dapat ditata. Yang kedua, Mudrajat Kuncoro dan Suharjono, usaha untuk mengoptimumkan struktur neraca bank sedemikian rupa agar diperoleh laba yang maksimal dan sekaligus membatasi risiko menjadi sekecil mungkin, khususnya risiko-risiko di luar kredit. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan dalam menyusun presentasi audit treasury dan foreign exchange. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan karena keterbatasan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy and stay safe everyone. Bye.